menonton film pendek. Bagi kebanyakan orang, kegiatan tersebut dapat dinilai sebagai pelepas kebosanan saja. Impact-nya mungkin juga tidak akan sehebat menonton film panjang. Namun, bagi seorang penggemar film, menonton film pendek ialah kegiatan yang cukup berharga. Film pendek menjadi medium yang ideal untuk menyuarakan sebuah pesan dengan efektif. Tak perlu berjam-jam duduk di depan layar, kita hanya perlu fokus menonton dalam waktu yang singkat. Seperti dalam tontonan yang kemarin sempat jadi perbincangan, yaitu Tilik, film pendek tersebut berusaha menyampaikan cerminan stereotip masyarakat Indonesia saat bergunjing. Nah, selain Tilik, ada banyak film pendek garapan sineas Indonesia yang sangat layak untuk ditonton dan ditilik lebih lanjut. Mungkin tidak dibintangi oleh aktor dan aktris ternama atau memakai visual efek yang spektakuler, namun rekomendasi ini cocok untuk siapapun yang ingin mengenal macam-macam film pendek di Indonesia. Berikut adalah rekomendasi 4 film pendek Indonesia yang tak boleh kalian lewatkan. Rolling. Gun, Hah? tutup lensa Gun. Oh, Jangan iya. bikin malu. Maaf bang. Action! Lucu serta mengharukan. Mungkin ini adalah kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan elegi melodi. Film ini disutradarai oleh Jason Iskandar yang merupakan pendiri dari Studio Antelope, sebuah rumah produksi bertempat di Jakarta yang fokus membuat film pendek serta iklan. Film pendek ini bercerita tentang seorang ibu periang yang bernama Melody. Dia berusaha untuk mewujudkan impiannya menjadi penyanyi melalui bantuan anak laki-lakinya dan seorang kameramen yang memiliki visi aneh. Di bawah bayang-bayang akan vonis kankernya, Melody memutuskan untuk membuat sebuah video musik dengan harapan mahakarya tersebut dapat diputar pada pemakamannya. Walau sinopsis film ini terdengar suram, namun elegi Melody membawakan unsur komedi yang cukup untuk menggelitik tawa penonton. Humor dalam film ini memiliki proporsi yang pas. Gaya yang digunakan terlihat natural berkat akting para pemain filmnya dan dari penulisan skrip yang rapi, sehingga penonton dapat merasakan humor yang dekat dan barangkali sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Film ini juga memiliki pemilihan visual dan lagu yang mendukung suasana cerita. Dari satu lagu saja, kita bisa menangkap mood yang berbeda-beda dari karakter Melody. Dengan pembawaan yang ringan, film ini dijamin akan menghadirkan tawa ataupun haru kepada penontonnya. Rekomendasi selanjutnya ialah sebuah film dokumenter singkat karya Steve Pilar Setiabudi. Sekolah Kami, Hidup Kami menceritakan tentang perjalanan sekelompok anak SMA di Solo dalam menyuarakan ketidakadilan di sekolahnya, yaitu korupsi. Film ini diambil dari perspektif para siswanya. Pesan yang disampaikan dalam film ini cukup lugas. Cerita pemberontakan dapat terasa jelas dari wawancara bersama para narasumber dan juga didukung oleh footage demo yang terjadi di sekolah. Perjuangan para siswa untuk menggulingkan musuh terbesar mereka berhasil disulap menjadi tontonan 11 menit dengan menggunakan medium film sebagai bentuk perlawanan. Sekolah Kami, Hidup Kami merupakan sebuah film dokumenter yang cukup ringan untuk bisa diserap, sehingga siapapun tentu dapat dengan mudah menangkap pesan dari film ini. Lemantun bercerita tentang seorang ibu yang ingin mewariskan lemari kepada kelima anaknya. Setiap anak harus membawa pulang lemari tersebut ke rumah mereka masing-masing pada hari itu juga. Namun, bagaimana dengan sang anak yang tidak memiliki rumahnya sendiri? Film ini disutradarai oleh Huregas Batuneja, seorang sutradara film pendek yang karyanya sudah sering berjalan-jalan ke festival film luar negeri. Dengan menceritakan keluarga yang berlatar belakang budaya Jawa, Lemantun berhasil menggondol penghargaan seperti Piala Maya 2015, film pendek terbaik di 21 Short Film Festival 2015, dan film pendek terbaik di Apresiasi Film Indonesia 2015. Film ini sukses menampilkan dinamika sosial budaya Jawa melalui penggambaran karakternya tanpa menyokong pesan moral yang terlalu gamblang.
ketika menonton, kita akan disuguhkan perbedaan pandangan dan nasib dari kelima anak yang nantinya akan mempengaruhi persepsi kita tentang relasi antara anak dengan orang tua. Calon istriku mati di hari keempat sebelum pernikahan kami. Kematiannya sungguh tragis. Ia mati ditabrak kereta ketika sedang berjalan kaki sambil bermain smartphone. Agak tolol, tapi tragis. Tapi mungkin begitulah takdir dari wanita sosialita. Sweetness Satan adalah pilihan paling tepat untuk kalian yang sedang mencari pengalaman menonton baru. Film ini bercerita tentang seorang pria yang baru saja mengalami nasib tragis. Setelah kehilangan calon istrinya 4 hari sebelum menikah, dia memutuskan untuk pergi ke hutan dan bertemu seorang wanita misterius bernama Piano. Otak di balik film ini adalah Rovi Nasution, seorang sutradara film pendek yang bisa disebut author karena konsistensi tema pada film-filmnya. Kebanyakan dari filmnya memiliki ciri yang khas seperti kegundahan hati manusia, penggunaan warna-warna pastel, dan konsep absurditas. Latar hutan sepi dan chemistry abnormal antara para tokoh utama menambah kesan yang magis di dalam film. Kita juga dapat menemukan sentuhan influence visual dan gaya penceritaan dari Wes Anderson dan Michael Haneke pada film ini. Sweetness Satan memiliki naratif yang dapat terkesan cukup nyeleneh dan seenaknya. Namun justru disitulah keunikan yang membuat film ini bersinar. Sekian rekomendasi dari kita. Film-film ini kami rasa pantas buat kalian para sobat sinema yang ingin menelusuri film pendek Indonesia lebih dalam lagi. Tapi ingat, apapun film yang kalian tonton, jangan hanya menontonnya dengan kepala kosong. Seseorang yang bijak pernah bilang, tontonanmu membentuk kepribadianmu. Karena sinematografi gak cuma nonton.